Jia Heng. Selamat datang. Oke. Jia Heng. Atau minumlah selagi masih panas. Aku hampir selesai. Apa maksudmu? Sudah setahun. Aku hampir sembuh. Aku ingin keluar. Tolong. Berhenti mengganggu kebebasanku. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Kamu baru saja menjalani operasi jantung. Kamu tidak boleh melakukan aktivitas berat. Aku takut kambuh lagi. Kamu benar-benar ingin mengatur hidupku. Apa yang kamu katakan? Aku ingin keluar. Jia Heng. 10. Aku sangat merindukanmu. Kamu terlalu jauh, sulit bagiku untuk mengunjungimu. Tidak mudah bagiku untuk mengunjungimu. X. Aku akan menunjukkan sesuatu yang bagus. Bagaimana ini? Apakah ini manis? Ini adalah gaun pertama yang aku desain. Ini adalah warna keberuntunganmu. Jika kamu memakai gaun ini, kamu pasti akan menjadi anak paling keren di jalanan. Ini. Ngomong-ngomong, biar aku menyanyikan sebuah lagu untukmu. Lihat, kamu membawa gitarmu yang favorit. Kenapa senarnya putus? Sebuah bintang. Pasti rusak saat pemeriksaan keamanan. X, jangan khawatir, tunggu aku. Oh nyonya. Aku akan ambil ini, oke? Aku akan membelikanmu yang baru. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya senar piano untuk gitar Martin? Oke, aku akan mengeceknya untukmu. Ada penjaga keamanan di toko perangkat keras. Keren sekali. Halo Pak Presiden, apakah Anda punya senar gitar Martin? Permisi. Set senar terakhir sudah dibeli oleh Bapak ini. Anda. Saya. Bos. Apakah ini benar-benar set terakhir? Ya maaf. Simpan saja kembaliannya. Bro ayo. Diskusi bisa. Anda berikan saya senar ini? Seri ini sangat penting bagi saya sudah pergi ke banyak toko. Tapi tidak bisa menemukannya. Bisakah Anda memberikan senar ini? Tidak. Bagaimana kalau ini? Saya kasih 200. Kasih saya 200. Oke, 200. Tinggalkan saya. Nomor 40040. Oke. 600. 600 itu banyak. Tidak lebih. Tolong ganteng. Ayo kita diskusi, oke. Nomor saya. Pak. Ayo bicara. Saya datang dari Chongqing, Cina. Seri ini sangat berarti baginya. Bagaimana kalau ini? Saya perlu satu set lengkap. Hanya satu. Gerakan.
Pikirkanlah. 600 yuan. 600 itu sudah banyak. Teruskan. Ke-10. Jangan marah. Aku tahu. Ini bukan rantai yang biasa kamu pakai. Tapi tahukah kamu? Aku bertemu wajah bodoh di Singapura. Dia bahkan tidak memberiku rantai. Dia bahkan membentakku, kamu itu cabul. Bintang. Aku pergi. Gitar ini. Untukmu. Di surga. Kamu harus menulis lagu yang semakin indah. Aku akan menemuimu tahun depan. Semoga beruntung. Ayo pergi. Di sini. Kakak, kenapa kamu mencuri gitar dari pemakaman? Kamu membuatku takut. Berapa kali aku sudah bilang, aku meminjamnya, bukan gitarnya. Gitar ini. Persis sama dengan gitar yang aku impikan. Aku membutuhkannya untuk menemukan jawaban. API yang kamu carry. Kamu tidak bisa main gitar. Kamu bercanda. Kamu tidak mengerti. Terserah. Bersulang. Acaranya sudah siap. Kakak, hal terpenting hari ini adalah kejutan yang sudah aku siapkan untukmu. Ayo pergi. Apa kejutannya? Ayo pergi dan kamu akan tahu. Ayo pergi. Bagaimana dengan gitarku? Biarkan mereka membawanya. Ayo pergi. Muka labu. Itu kamu. Apa kamu tinggal di kamar 802? Ya, Sekelompok orang begadang semalaman. Apakah tamu lain masih tidur? Maaf, A. Sekelompok orang membuat keributan terlalu berisik. Bagaimana kamu bisa begitu percaya diri? Kamu tidak terlihat seperti orang baik. dia adalah gadis dalam mimpiku. Apa yang terjadi di sini? Siapa dia? Apa yang salah dengan wajahnya? Apakah dia seorang yang aneh? Halo Tuan dan Nyonya, bagaimana saya bisa membantu Anda? Pembayaran. Haruskah kita menikah bersama atau terpisah? Mari kita menikah bersama. Saya tidak mengenal Anda. Mengapa kita harus melakukan ini bersama? Anggap saja sebagai permintaan maaf untuk tadi malam lebih.
baik tidak membicarakannya. Bisakah kamu menyelesaikannya dengan uang? Maaf, Apa gunanya meminta maaf sekarang? Saya tidak bisa tidur tadi malam. Tidak hanya tubuh saya, tapi jiwa saya juga. Mengapa kamu tertawa? Tidak. Kita. Tidak, kamu salah paham. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Beritahu saya. saya akan menikah. Nomor. Mengapa bersama? Bagaimana dengan menikah bersama? Kita harus melakukan ini bersama. Maaf. Wajah labu. Kamu seorang pria. Jangan terlalu sering keluar tanpa uang. Ini pertama kali bagi saya. Bagaimana kamu akan membayar saya? Pulang dengan saya akan memberikannya padamu. Saya akan pulang dengan. Bagaimana saya tahu jika kamu akan melakukan sesuatu untuk saya? Ponsel saya. Kirimkan uangnya saat kamu sampai rumah, atau aku akan panggil polisi. Jangan hapus aku sebelum transfer uang, atau aku akan memberimu pelajaran. Dia galak. Halo kakak. Pacar internasionalmu yang cantik, pasti telah menyakitimu. Bukankah ini rumah impianku? Bawa aku ke suatu tempat. Kamar kamu 906 halo. Halo, Lift di sebelah kanan. terima kasih. MSU process. Login kamu sudah selesai. Kamar 803. Lift di sebelah kanan. Terima kasih sama. Sama. Selamat datang, Mr. Luo. Selamat datang di dunia impian Mr. Pan. Membosankan. Apa? Apa ini menyenangkan? Apa kamu lucu? Kakak, sejak kamu operasi, kamu sudah berubah. Ini hari penting. Kita harus merayakannya. Aku tidak suka ini. Apa kamu suka pulang dengan ibu dan adikmu? Aku berhasil lolos dari pengawasan mereka. Beristirahat. Camarilla, ayo pergi. Berhenti di sini. Lulu, apa kamu sudah siap? Musik. Di sana kenapa kamu?
Sangat terlambat. Kamu terlambat. Minum sebagai hukuman. Aku salah orang. Aku tinggal di kamar 803. Aku tinggal di kamar 803. Tempatmu sangat bising. Ini memengaruhi kenyamananku. Bisakah kamu mengecilkan volumenya? Apa? Apa kamu mau sedikit? Lupakan saja. Menurutmu bagaimana saudara? Ulang tahun barumu. Pesta ulang tahun barumu. Bukankah dia kreatif? Terima kasih saudara. Tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong aku baru saja bertemu seorang gadis. Dia bicara terlalu cepat. Ayah, aku tidak bisa mendengarmu. Bukankah kamu bilang ini makan malam teman dan seseorang yang baru saja aku temui? Tidak. Ya. Baiklah, kamu mabuk. Hentikan. Delapan ratus dua. Setelah diskusi oleh panitia untuk mendiskualifikasi Yu Xiao, kembalikan Bao Rui, kualifikasi Wang Zi. Aku sedang menunggu. Yang terhormat Dewan Juri, tuan rumah. Tolong beri aku beberapa menit. Meskipun aku telah didiskualifikasi, tolong beri aku satu kesempatan terakhir. Yang terhormat Dewan Juri, sebagai pencipta, setiap karya kita memiliki kehidupan. Kita butuh 100% dari waktu kita dan kreativitas. Butuh inspirasi. Inspirasi ini datang dari kehidupan atau pengetahuan setiap hari. Oke. Saya punya pertanyaan. Wang Di, desainer dari Bao Rui. Apa inspirasi kamu untuk desainmu? Ya. Inspirasi desain saya. Ya. Mona saya. Mulai berpikir. Saya sedang berpikir. Karena kamu tidak bisa mengatakan itu, biar saya yang bilang. Desain draft saya. Inspirasinya berasal dari cerita tentang rubah yang menikah. Mewakili hujan di hari cerah. Bajunya dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, ini adalah tongkol jagung. Itu melambangkan matahari. Bagian bawah struktur adalah sistem peredaran darah. Itu melambangkan tetesan hujan. Itu mewakili hadiah dari Tuhan dan alam. Desainer Wang Zi. Lalu, oleh panitia untuk mengembalikan rehabilitasi Xiao Oke. Kamu tidak melihat apa yang terjadi hari ini? Itu sangat seru. Seperti syuting film. Benarkah? Tentu saja. Apa nama hari ini? Wang Di.
sangat marah. Seperti kue ini. Ini satu, presiden di seberang jalan sangat marah sampai dia pergi. Saya pikir itu memalukan. Bagaimana tidak makan bakpao dengan cuka? Tidak ada jiwa tanpa cuka. Di sini. Hari ini adalah pertama kalinya dalam hidup saya siang hari. Itu naik turun. Seperti bunyi jumping. Sangat seru. Terima kasih Tuhan. Saya sangat beruntung. Ini bukan keberuntungan. Kamu berbakat. Sejujurnya, desain kamu kali ini sangat bagus. Muka labu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kamu adalah pendukung terkuat saya. Kamu seperti bintang di langit yang membimbing saya ke puncak hidup saya. Tapi ketika kita pergi ke perpustakaan untuk mencari buku yang bisa membantu kamu, saya sangat senang. Saya Tidak akan mengatakan apa-apa. Bersulang. kemarilah, bersulang. Saya iri padamu. Kamu dan saudaramu sangat dekat. Bagaimana dengan kamu muka labu? Kamu tidak punya saudara. Nomor ini bagus. Setidaknya saya tidak akan dikhianati oleh saudara saya. Apa kamu mau? Es krim? Apa kamu mau menari bersama? Menari. Di sini, saya akan menunjukkan kamu kehidupan pensiun. Ayo pergi. Tidak. Maaf. Saya agak kuat. Tapi, semalam, apakah kamu melakukan sesuatu pada saya? Apa kamu lupa? Apa yang terjadi semalam? Kenapa kamu di sini? Kamu tidak pulang? Kamu ingin tahu siapa Sing-Sing itu? Ya oke. Saya akan memberitahu kamu hari ini kamu. Gak perlu minum banyak-banyak. Tahu nggak? Aku pernah di ruangan ini sebelumnya. Entah kamu senang atau nggak senang. Kita bakal mabuk di sini sampai pagi. Aku
Aku minum kebanyakan semalam. Kalau aku ngomong sesuatu yang gak seharusnya, aku senang kamu lupa. Gak ada apa-apa. Setidaknya, aku lebih kenal kamu. Luo Jiaheng keluar. Oh tidak. Kakakku. Pergi dan tenangkan dia. Aku akan cuci muka. Mr. Yu. Mau bangun dan ngobrol? Keluar. Kamu ngapain? Anak harem. Kamu sembunyikan adikku di mana? Kamu sembunyikan di mana? Apa aku salah paham? Aku bisa jelasin. Jelasin adik kamu. Adikku di mana? Adikku? Adik kamu? Adik kamu? Beginikah caramu mengutuk orang di Singapura? Berenice Sekela kamu? Gak mau mati? Kakak, stop. Nggak ada hubungannya sama dia. Aku yang maksa tidur di sini. Tidur? Nomor. Dasar Beijing Gan. Benarkah Xiao Xiao tidur? Luka ini pasti karena dipukul sama dia. Oke. Baiklah. Aku akan bunuh kamu hari ini. Stop. Bukan seperti yang kamu pikir. Nggak ada apa-apa antara kita. Yu Xiao Xiao. Aku khawatir tentangmu semalaman. Apa kamu masih membelanya? Apakah aku saudaramu? Aku tidak tertarik. Kemarilah. Katakan padaku. Jelaskan apa? Ini hanya kesalahpahaman. Ini. Tentang apa? Kamu pikir aku bodoh? Kamu harus mengganti kerusakan mental yang telah aku alami. Lepaskan Wei. dia. Siapa lagi? Beritahu aku jika kamu butuh sesuatu. Jangan marah pada saudaraku. Jiaheng, apa yang terjadi dengan wajahmu? Jiaheng, Jiaheng, sudah lama tidak bertemu. Karena kita sudah lama tidak bertemu. Mengapa kamu mencariku? Kamu adalah saudaraku. Bagaimana aku bisa tidak khawatir tentangmu? Bagaimana aku bisa tidak khawatir tentangmu? Kamu, Pasti salah. Kamu bukan saudariku. Kamu tahu. Apa yang membuatmu khawatir? aku khawatir tentangmu. Sejak kita kecil, Sejak kejadian itu. Di mataku. Kamu hanya Tuan Luo. Jiaheng, Permisi. Permisi. Selamat datang. Apa kamu saudari Jiaheng? Name aku Yue. Aku saudara Xiao. Kita ditakdirkan untuk bertemu. Apa kamu butuh nomor kontakku? Apa kamu baik-baik saja? Sudah selesai? Apa kamu gila? aku ingin berbicara denganmu sendirian. Ini juga yang ingin saya sampaikan padamu. Merawat anak itu tidak mudah kan? Saya pemilik di sini. Mas kasih nomor teleponmu biar bisa dihubunginya, oke? Saya bisa mengurusnya untukmu. Dan mengurusnya untukmu, oke? Bagaimana menurutmu? Tetap terhubung. Nama saya Yue. Kamu luar biasa. Katakan saja saya. Harus kembali ke kantor. Gadis itu, apa kamu mencintainya? Dari, Yu Xiao Xiao. apakah kamu menyukainya atau tidak itu? Bukan urusanmu. Saya ingin mengatakan bahwa itu tidak cocok untukmu itu. Tidak ada hubungannya denganmu. Dan tidak ada hubungannya denganmu. Dia tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi kamu datang ke Chongqing tanpa bilang apa-apa, saya tidak bisa menghubungimu. Kamu tahu betapa khawatirnya saya. Apakah kamu mempertimbangkan perasaannya? Jiaheng, saya ingin kamu kembali
dan kembali ke Singapura bersama Ying He. Saya tahu apa yang kamu inginkan, tapi saya punya hidup yang ingin saya jalani. Jangan melawan ibumu. Itu untuk kebaikanmu sendiri. Sekarang grup ini dalam bahaya. Ibu dan saya membutuhkanmu. Terima kasih. Tapi saya tidak membutuhkannya, saya juga tidak membutuhkan orang luar. Antara saya dan ibu saya. Selama bertahun-tahun. Mengapa kamu tidak menerima saya? Kamu Harus tahu bahwa pada saat itu, saya tidak setuju dengan perjanjian grup Ding Sheng. Dan kamu? Situasi hari ini. Ini semua salahmu kamu. Harusnya kamu puas. Tuan Luo. Tuan Lo, aku di sini. Halo. Aku sudah bilang padamu, selama kamu ada di grup ini, aku tidak akan kembali. Selama kamu mau kembali aku bisa pergi. Tapi sekarang, meskipun aku pergi, aku tidak akan kembali. Apa kamu benar-benar tidak peduli dengan keluarga? Katakan padaku, aku akan menjaga diriku sendiri, dan menjauh dari Xiao. Mengapa kamu di sini? Xiao, pakaianmu? Luo Jiaheng, apa yang sedang kamu lakukan? Aku Jadi itu alasanmu mendekatiku, benar? bukan. Aku benar-benar tidak melakukan itu, percayalah padaku. Ya, aku sangat mempercayaimu. Karena aku percaya padamu. Karena aku percaya padamu. Karena aku percaya padamu. Karena aku percaya padamu. Xiao, tenanglah. Luo Jiaheng, bagaimana aku bisa tenang? Kamu begitu kejam dan kasar. Siapa kamu berani-beraninya memarahinya? Xiao. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Kamu adalah wakil presiden Bao Rui ini. Bukan giliranmu untuk mengajarinya. Dai Yinghe. Xiao, Ini sahabatku aku. Tidak mau kamu bicara seperti itu tentang dia. Xiao. Apa yang terjadi? Itu. Hancur. bukan. Aku. Saat aku masuk itu, bukan benar-benar aku. Aku percaya Jiaheng tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Menurutmu, apakah kalian berdua cocok? Kalian berdua terlihat bagus bersama. Tidakkah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku pernah menyalin karya Xiao Xiao sebelumnya. Sekarang untuk mendapatkan tempat terakhir. Apakah kamu akan kembali berakting lagi? Sudah selesai? Bisakah kamu? Apa? Kamu tertangkap basah. Tidakkah kamu malu mengakuinya? Aku menunggu. Tenanglah semuanya. Mari kita selesaikan ini dulu. Xiao. Yu Xiao Xiao. Akhirnya akan segera dimulai. Apa yang kamu tunggu? Mr. Yuan. Cepat, cepat adegan. Berikutnya adalah untukmu. Kita tidak bisa mengontrol adegan. Aku tahu. Mr. Yuan. Sesuatu terjadi. Apa yang terjadi di sini? Mr. Yuan. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu bercanda? Apa kamu bercanda? Bagaimana aku bisa mendapatkan gaun ini?
Apa yang salah? Lupakan saja. Apakah kamu punya rencana? Ya. Apa? Berikan aku 10 menit ini. Akan segera selesai. Jam beer, Pa? Kita tidak punya waktu. Aku juga tidak bisa membantumu. Mr. Day, gunakan karya terbaru perusahaanmu, oke? Tidak masalah. Saya akan menggunakan karya terbaru Boseo Business. Nama mereka adalah Tuan Day. Apa nama bisnis perusahaan Anda? 4 reinkarnasi paus. 4 reinkarnasi paus. Ya? Lu Jiaheng, aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiao. Tinggalkan saja. Xiao. Jiaheng, Xiao. Tentang apa yang terjadi tadi malam, aku ingin berbicara denganmu. Kakak. Berapa lama? Punggungku sakit, jangan. Bergerak, aku masih marah. Kenapa kamu tidak makan dan menonton film? Benar. Jangan ganggu kakakmu saat bertengkar. Yue, kamu gila? Siapa suaminya? Kakak. Perhatikan pengaruh internasional. Selain itu, aku menunggunya untuk berinvestasi di ruang mahjong untukku. Untuk kakakmu mau. Kamu apa yang kamu katakan? Apakah kamu meminta Luo Jiaheng untuk berinvestasi? Tidak. Aku tidak punya penghasilan besar sebagai model. Ya. Aku hanya ingin melakukan pekerjaan sampingan. Yue, kamu gila? Kamu telah mempermalukan keluarga Yu. Chen Merah. Dengarkan aku. Kalian bersama sekarang. Dia punya saudara perempuan. Dari sekarang, keluarga. Siapa keluarganya? Kamu sebaiknya pergi dengannya. Ya, cinta bisa ditumbuhkan. Yu Xiao Xiao, maukah kamu menggambarku? Kamu bahkan menggambar babi. Benar kan? Bagaimana dengan ini? Aku akan membuatkanmu sesuatu yang enak. Kamu dan aku, bisakah kamu menghentikan dering di telingaku? Puisi atau salinan? Bisakah kamu diam sebentar? Aku ingin sendirian. Siapa Jing? Kakak, itu lelucon lama dari ratusan tahun yang lalu. Bisakah kamu meninggalkanku sendirian sebentar? Ambil waktu untuk memikirkan Jing. Aku akan merindukan Xianku. Lu Jiaheng. Apakah kamu melakukan semua ini hanya untuk menghancurkanku? Siapa ini? Selamat pagi, Kakak Wei. Nggak heran kelopak mata kananku terus berkedut. Kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk Xiao Xiao.
Aku sudah bilang tahun lalu untuk jauh-jauh dari rumah kami. Kenapa kamu masih di sini? Aku. Apakah Xiao di sini? Nomor siapa ini? Xiao aku. Kenapa kamu di sini? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku. Pergi terburu-buru kemarin. Dan mengubah pekerjaan terakhir. Aku khawatir tentangmu. Jadi aku ingin datang. Terus kenapa? Kalau pikir saya Patia. Jadi apa hubungannya denganmu? Kakak, apa posisimu? Besar. Aku baik-baik saja. Terima kasih untuk membantuku. Aku senang kamu baik-baik saja. Aku di sini selama kamu membutuhkanku. Aku tidak enak badan hari ini. Bagaimana denganmu? Mau pergi dulu? Kamu tidak enak badan. Dia istirahat dengan baik aku. Akan menjemputmu besok. Tidak perlu. Aku. Perutku. Selamat tinggal. Kenapa kamu? Aku mau ke kamar mandi. Kamu baik-baik saja Xiao. Kamu enak badan. Lumayan. Ayo pergi Xiao. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu dengar Xiao? Perutku sakit. Ada 3 hal mendesak. Tidakkah kamu mengerti? Dia sakit parrot biar aku lihat. Kamu boleh pergi sekarang. Aku perlu ke toilet. Aku melihatmu. Hati-hati. Ayo Xiao. Duduklah. Tidak apa-apa. Semuanya akan baik-baik saja. Apa yang terjadi dengan Jia Heng? Dia baik-baik saja tadi. Kenapa tiba-tiba? Jaeng punya masalah jantung. Tapi jangan khawatir, dokter ada di sini. Dia akan baik-baik saja. Jantungnya bermasalah. Kenapa dia tidak memberitahuku? Dia tidak ingin kamu khawatir. Dia sangat peduli padamu dia. Telah minum obat, jangan khawatir, jangan. Khawatir? Aku akan telepon kakak Jaheng dulu. Hati-hati. Jaga dia baik-baik. Pengucapan yang logis. Mari kita biwait lebih jelas. Jelasin lagi. Rasain suasana dialognya. Kamu ngerti nggak? Karena saat ini, karakter ini sangat tertekan dalam hatinya. Dia rumit dan penuh konflik.
Saat aku beli senar di Singapura, lalu aku taruh gitarnya di atas Nissan Sing Sing. Lalu, dia ambil ya. Mungkin. Lalu apa tujuannya? Untuk mendekatimu. Untuk merayumu dia. Nggak ngelakuin aku, nggak tahu kenapa. Feng Ming. Kapan menurutmu Jia Heng akan bangun? Dokter bilang dia baik-baik aja. Jangan khawatir. Gitarnya dan kameranya ada di tempat persembunyian. Bawa pulang. Berhasil nggak? Iya. Dia bilang Jasin akan segera ke sini. Aku beli buah-buahan. Ying 11, Feng Ming. Kalian pulang dulu aja, aku di sini. Bisa sendiri nggak? Jangan khawatir. Aku mau nemenin dia. Kami pulang dulu ya. Telepon aja kalau butuh apa-apa. Aku udah lama memaafkanmu. Kamu nggak sadar ya? Aku nggak tahu kapan. Aku udah memaafkanmu. Kamu terlalu dimanja kamu, terlalu jauh kamu. Sangat toleran padaku. Tapi aku masih kayak gini. Jadi, kau menghukumku dengan penyakit ya? Jia Heng, Jia Heng kakak Jiasin. apa yang terjadi? Biar aku ambilkan air untukmu. Tidak. Apa kata dokter? Dokter bilang dia kena serangan jantung. Tapi kondisinya sudah stabil. Dia sudah tidak dalam bahaya. Kakak, laporan tes akan keluar besok. Sudah larut. Mengapa kamu tidak pulang dulu? Aku di sini. Aku akan tinggal dan merawat kakakku. Pulanglah dan istirahat. Kakak, jangan khawatir. Aku hanya ingin menemaninya. Kalau kamu khawatir, besok malam giliranmu. Oke. Aku akan belikan dia sup. Kamu mau makan apa? Aku mau makan daging goreng yang renyah. Oke, Xiao. Maafkan aku. Maafkan aku. Dan terima kasih sudah merawat Jia Heng. Kakak, sudah selesai aku. Lapar. Aku akan segera membelinya. Tunggu aku.
Yu Wei. Ayah tenanglah. Mana Luo Jiaheng? Ayah tenanglah. Kataku di mana dia? Di sana. Ayah. Ayah. Xiao. Paman Yu. Ayah, jangan pukul aku. Ayah. Lu Jiaheng. Kamu sendiri yang bilang padaku. Kamu akan merawatnya dengan baik. Seumur hidupmu, Paman. Kamu pasti ada salah paham. Tentang apa? Kita hanya perlu menangkap si pelaku perselingkuhan di tempat melihat kalian berdua masuk ke kamar. Dan kamu sahabat baik Xiao. Mas. Apa yang terjadi? Jelaskan. Tidakkah kamu melihatnya? Xiao. Bukan seperti ini. Xiao. Xiao. Ayo pulang. Xiao, ayo pulang. Xiao, biarkan aku menjelaskan. Bukan oke. Kalian berdua ingat ini. Mulai sekarang. Jauhi Xiao. Kakak. Apa yang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan. Kenapa Yu Xiao putus dengan Jiaheng? Apa Jiaheng mengatakan sesuatu di rumah sakit? Jiaheng memberitahuku tentang operasi jantung aku. Takut keluarga Xiao tidak setuju. Itu rahasia. Operasi jantung. Setelah jatuh dari kuda. Apa kamu kehilangan ingatan? Tidak. Apalagi yang dia katakan. Dia bilang, tidak ada. Terakhir kali, Dr. Hong datang ke sini untuk ini dia. Memberikan beberapa obat untuknya aku. Bahkan memberitahunya. Untuk tidak terlalu emosional. Tenang. Jiaheng tidak bisa mengendalikan dirinya. Kamu benar. Aku terlambat. Aku ada urusan nanti. Aku pergi. Aku menunggu. Aku akan pergi sendiri. Kamu bisa memilih proyek apa saja di sini. Masukkan ke akun Miss Luo. Miss Luo tunggu aku agar aku bisa memaksimalkan kartumu. Kamu? Ayo pergi. Selamat tinggal, selamat tinggal. Kamu di sini. Apa kamu mencariku? Lin Yi. Akhirnya kamu siap menemuiku. Apa yang terjadi tadi malam? Lu Jiaheng, apa yang terjadi? Aku sudah berdiri di sini lama. Kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengapa kamu menyakiti Xiao begitu parah? Maafkan aku. Apa gunanya permintaan maaf? Apa kamu tahu berapa kali Xiao menelepangku? Mengapa kamu tidak biarkan aku menjawab? Perkenalkan dirimu aku. Tidak bisa mengatakannya. Aku memanfaatkanmu. Maafkan aku. Lagi pula, aku harap kamu bisa melanjutkan bekerja sama denganku. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Aku punya masalah jantung. Aku tidak bisa hidup lama, mungkin aku bisa memiliki 10 tahun lagi. Mungkin 5 tahun lagi.
Apa kakakmu tahu tentang ini? Tentu saja dia tahu ibuku dan kakakku menyembunyikan kondisiku. Bahkan kemasan obatnya sudah diganti. Mereka hanya tidak mau mempengaruhi suasana hatiku dan membuat penyakitku semakin parah. Kamu bisa memberitahunya langsung pada Xiao Xiao. Mengapa kamu tidak memberitahunya? Tentu saja aku tidak bisa memberitahunya pada Xiao Xiao. Kamu akan sedih jika tahu. Kamu teman baik Xiao Xiao. Kamu tidak ingin dia bersedih kan? Tunjukkan. Bagaimana aku bisa membantu kamu? Bagaimana aku bisa membantu kamu? Benar? Kita bersama. Bagaimana kalian bisa bersama? Saya hanya bertemu beberapa kali. Lin Yi, saya tidak ingin kamu menyakiti diri sendiri dengan cara yang tidak masuk akal. Saya minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi antara kita sebelumnya. Bisakah kamu berhenti menggodaku? Saya tidak bercanda. Tapi kamu hamil dengan anak Yuan Yuen. Anak itu sudah tidak ada. Ini tidak masuk akal. Bagaimana anak ini bisa pergi? Ini urusan saya sendiri. Jangan tanya ini. Tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana denganmu dan Luo Jiaheng? Dia bilang dia mencintaiku. Itu Heng Xing. Kamu tahu, Heng Xing adalah panutan saya. Saya tidak punya alasan untuk menolaknya. Bagus, saya ada urusan. Saya pergi. Jiaheng, dia masih menungguku di rumah. Selamat tinggal. Mengapa kamu begitu gegabah berhenti kerja? Saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya. Xiao, saya sudah di depan pintu. Saya akan segera datang. Saya tidak punya uang untuk membayarmu. Lin Yi, saya membeli ini untukmu. Cobalah. Apa? Apakah kamu ingin saya menyuapimu? Lu Jiaheng. Kalian berdua. Xiao, apakah kamu juga ada di klub Lo hari ini? Lin Yi. Bukankah kamu bilang padaku bahwa Jiaheng menunggumu di rumah? Tempat ini milik keluarga Luo. Ya. Ini adalah klub loh. Jadi kamu harus tahu, aku sedang syuting di sini hari ini kan? Kamu membuat tawaran untukku. Kamu terlalu banyak berpikir, Xiao Xiao. Kita sudah putus. Aku tidak perlu membuat tawaran untukmu. Lu Jiaheng. Kamu bisa memberitahuku jika kamu ingin memaksaku pergi. Aku bukan orang yang akan mengganggumu. Jika kamu ingin berakting, kamu harus berusaha lebih keras. Apakah kamu menyukainya? Aku ingin kamu memberitahuku sendiri. Ya. Aku menyukainya. Maaf, Xiao. Kita sudah di masa lalu. Kita harus melupakannya. Baiklah. Luo Jiaheng, apakah kamu manusia? If Shin. Jangan hentikan aku. If Shin. Lusin, apa yang kamu lakukan? If Shin. Mengapa kamu melakukan ini pada Xiao Xiao? Apakah kamu tahu betapa sedihnya dia karena kamu? Siapa kamu pikir dirimu? Beritahu aku. If Shin, kamu juga di sini. Bagus. Aku bisa mengucapkan selamat padamu. Sudah beberapa hari. Kamu kembali lagi. Beijing Gan. If Shin. Lihat aku.
Lu Jiaheng. Terserah kamu. Ayo pergi. Kamu benar-benar luar biasa. Bukankah kita sedikit berlebihan? Kalian berdua. Apa yang terjadi? Luo. Jauhkan diri dari Yu Xiao Xiao. Apa maksudmu? Tuan Luo. Pergi temui Jiaing. Jika Shin, ayo pergi. Lini. Di mana Jiaheng? Dia sudah pergi. Kalian semua. Luo Jiaheng. Hello Tuan. Apa yang kamu lakukan? Gaya. Dekorasi di sini adalah favorit saya. Benarkah? Tidak buruk. Silakan, terima kasih. Kamu licik. Aku akan ambil barangnya nanti. Ya Tuan. Bersiaplah untuk istirahat hari ini. Ya, Kamu tidak perlu bangun pagi besok. Biarkan aku mengantarmu kembali ke kamarmu. oke. Kita sudah sampai. Aku akan masuk dan istirahat. Kamu juga oke? Ada apa? Aku merasa pusing. Tuangkan aku segelas air. Masuk. Kakak, kenapa kamu belum kembali? Ini hanya pesan. Kenapa kamu begitu lambat? Apa yang terjadi antara kamu dan Luo Jiaheng? Kenapa kamu bertanya? Aku melihat Luo Jiaheng dan Lin Yi di hotel. Di hotel. Apa yang terjadi? Kamu. Apakah kamu putus? Aku baru saja putus dan menggoda Lin Yi tidak. Ada koneksi yang mulus seperti itu. Apakah itu kamu dan aku? Ayah. Berikan aku teleponnya. Aku ingin berbicara dengannya. Tidak, ayah. Kasih aku teleponnya. Ayah. Kamu dan aku. Apa yang terjadi di sini? Beritahu aku. Ayah. Tenang. Biarkan aku jelaskan. Beritahu aku yang sebenarnya. Kakak. Xiao Xiao dan Jiaheng putus lagi. Lagi? Kenapa? Kurasa karena gitar itu. Untuk detailnya, Cheng Fengming tidak memberitahuku dengan jelas. Ngomong-ngomong, Jiaing pindah ke luar negeri, kamu tahu. Aku tahu itu. Dia tinggal di hotel sekarang, tepat di depan mataku. Untuk membuatmu bahagia. Lusin juga mengundurkan diri dariku. Dia bilang akan membuka studio untuk Yu Xiao Xiao. Lu Shen bekerja dengan Yu Xiao Xiao. Apa? Apakah kamu setuju atau tidak setuju?
Bagaimana aku harus mengatakannya? Sesuatu terjadi pada Rini baru-baru ini. Dia tinggal di hotel. Dia sangat dekat dengan Kak Aheng sekarang. Apa yang salah dengan mereka? Bukankah itu yang kamu inginkan? Mobilnya belum sampai. Mungkin ada kemacetan. Haruskah kita memanggil yang lain? Lu Jiaheng, berapa lama kamu akan bersembunyi? Kita tidak cocok satu sama lain, tidak akan memiliki akhir yang baik. Berakhir hanya dengan satu kata. Yingxi tidak memberitahuku bahwa kamu melakukan operasi jantung, karena kamu tahu itu adalah transplantasi jantung. Jadi kenapa kamu bisa menyanyikan lagu itu? Aku mendengarnya secara kebetulan. Aku tidak bodoh. Tidak akan mempercayai semua yang kamu katakan. Dulu. Jiaheng, kenapa kamu tidak tanya aku dulu? Kenapa kamu yakin aku akan meninggalkanmu? Xiao, maaf aku. Jiaheng, Jiaheng. Jiaheng, jangan menakut-nakutiku. Jiaheng, bangun. Bibi. Maaf Nyonya. Aku. Menyebabkan anakku masuk ruang gawat darurat di Chongqing. Bukankah itu sudah cukup? Sekarang kamu di Singapura untuk mengganggunya. Kamu tidak bisa membiarkannya sendiri kan? Tidak, bibi aku. Bibiku, Jiaheng masih tidak sadarkan diri. Jangan marah. Bibi, ini kesalahanku. Aku yang bersikeras ingin bertemu Jiaheng. Maaf. Kamu menyakitinya. Dia punya waktu kurang dari 10 tahun untuk hidup. Tapi kamu hanya memikirkan perasaanmu di sini. Kamu sangat egois. Benarkah? Kurang dari 10 tahun. Apakah keluarga pasien ada di sini? Dokter, Dokter, bagaimana ini? Pasien tidak dalam kondisi baik. Silakan tanda tangani pemberitahuan penting. Apa masalahnya, dokter? Nyonya Luo, tenang. Ini hanya prosedur normal. Pasien mengalami serangan jantung. Jika pengobatan terlalu lama, otak akan kekurangan oksigen karena pasokan darah tidak cukup. Ini akan menyebabkan kerusakan jaringan otak yang tidak bisa diperbaiki. Dia akan terus koma. Koma. Biarkan Dr. Hong bicara denganku. Dr. Hong sedang dalam perjalanan dinas. Dia tidak di Singapura. Aku harap kamu bisa menandatanganinya dengan cepat. Itu mempengaruhi penyelamatan kita. Bibi tanda tangani. Jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik. Jiaheng kamu. Seharusnya baik-baik saja. Halo Ibu. Apa? Zhang He, pingsan. Kapan itu terjadi? Ibu jangan khawatir. Aku akan segera memesan tiket. Selamat tinggal. Selamat tinggal.
Rita, pesan aku tiket penerbangan berikutnya ke Singapura. Bibi, makanlah bubur. Aku tidak nafsu makan. Jiaheng akan baik-baik saja. Minumlah sedikit saja. Kamu juga. Tidak, terima kasih. Jiaheng tidak akan menyalahkanmu. Aku juga tidak. Jangan terlalu banyak berpikir. Ini suasana hatinya. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Dokter operasi. Penyelamatan sudah selesai. Pasien sementara aman dari bahaya. Kami perlu tahu apakah pasien bisa bangun setelah anestesi. Apa maksudmu? Jika dia tidak bangun dalam 48 jam, dia akan dalam bahaya. Dia mungkin tidak akan pernah bangun. Jiaheng. You xiao berhenti di sana. Jiaheng. Jiaheng, aku xiao. Jiaheng. Jiaheng. Aku tidak akan membiarkanmu mendekati Jiaheng. Bibi Lou. Tolong jangan suruh aku meninggalkannya. Tolong. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Tolong. Bibi, aku mohon. Aku berjanji ini tidak akan terjadi lagi, oke? Aku mohon tidak, aku. Takkan membiarkanmu melihatnya lagi. Jiaheng. Jiaheng. Jiaheng, kamu harus menghadapinya. Semua akan baik-baik saja. Bu Luo, aku ingin kamu menangani beberapa prosedur lagi. Bibi, tetap di sini bersama Jiaheng. Aku akan pergi. Tolong. Ibuku sibuk saat aku kecil. Kakakmu yang merawatmu. Berbeda dengan ibu lainnya. Aku tidak ada saat kamu tumbuh dewasa. Aku telah membatasi kamu selama bertahun-tahun. Jiaheng, jangan takutkan aku saat kamu bangun. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Oke? Bibi sudah selesai. Pulang dan istirahat dulu. Tidak. Aku ingin tetap tinggal dan menjaganya. Sejak kecil aku tak merawatnya dengan baik. Kamu juga belum beristirahat. Kalau aku sakit karena kelelahan, siapa yang akan diajak bicara oleh Jiaheng saat dia bangun? Kamu bisa pulang istirahat sebentar. Lalu kembali setelah kamu bangun. Aku di sini, oke? Aku akan pulang dulu. Kalau ada kabar kamu, harus memberitahuku segera. Bibi jangan khawatir. Di sini. Menjaga.
Jangan bilang aku bukan teman yang baik kamu. Lebih baik bangun. Masuk. Jangan duduk di sana. Aku pulang ke rumah. Pergi. Terima kasih. Jia Heng. Aku dapat kamu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pergi. Apakah aku bangun atau tidak? Aku akan tetap di sini. Aku tidak akan pergi. Oke? Halo ayah. Xiao. Kapan kamu akan kembali? Ayah, aku tidak akan kembali. Dengan kondisi Lu Jiaheng sekarang, apalagi ibunya aku, tidak akan mengizinkan kamu tinggal bersamanya. Sebelum Jia Heng bangun, aku akan tidak pernah kembali. Kamu. Maka tinggallah bersamanya dan tidak pernah kembali. Maaf ayah. Gadis bodoh. Aku tidak sekejam itu. Aku hanya tidak ingin membiarkan kamu menghabiskan sisa hidupmu merindukan orang yang kamu cintai. Aku berharap putriku yang berharga bersama orang yang dia cintai selamanya. Ingat, saat kamu masih kecil, kamu bilang padaku, ingin memakai gaun pengantin ibumu? Pada saat itu, dia tidak setinggi gaun ini. Sekarang, aku seorang desainer yang hebat. Aku bangga padamu. Aku sangat bangga padamu. Ayahku mencintaimu.
Jia Heng, tahukah kamu? Ketika aku tahu bahwa jantung di tubuhmu adalah milik Xing Xing, aku sedikit senang. Aku pikir, Xing Xing sepertinya mengubah cara kita melindungi diri kita sendiri. Tapi sekarang, apakah kita harus menanggung rasa sakit kehilanganmu lagi? Kamu akan bangun, kamu harus bisa. Jia Heng, dari awal, adikmu menghentikan kita. Kemudian, ibumu, ayahku menentangnya. Dari awal, kita bertemu. Kemudian ada banyak kesalahpahaman di antara kita-kita. Melewati banyak hal. Itu sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan dalam hidupku. Jadi, apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Jia Heng, bahkan jika aku duduk, aku ingin duduk di sampingmu selamanya. Kamu hanya berbaring. Berbaring. Aku akan duduk di sini, oke? Tidak. Aku, sang putri, dilindungi oleh sang pangeran. Mengapa ketika itu tentang kita sang pangeran dilindungi oleh sang putri? Wajah labu. Kamu berjanji akan melindungiku. Beginikah caramu melindungiku? Lu Jia Heng, aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti itu. Apakah kamu mendengarku?